Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wa dibina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin ya mujibas sa'ilin. Bapak tuh pripun kabare sedaya? Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah, berlimpah. Alhamdulillah sehat bahagia berkah berlimpah. Ini wajah-wajah baru ini ya. Kayak giliran sing dek wingi teko ganti ra teko. Ya. Emak-emak juga biasanya penuh nih. Kemana Bu? Lali dielingke apa piye? Biasanya us ribut beberapa hari ini running ribut, tidak ada keributan di grup. Nah, kita senantiasa doakan yang hadir senantiasa mendapat rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedulur yang belum hadir senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita bahas apa, Mas? Ya, masih semuanya mengalir nggih. Kita perlu bersatu bersama alam di mana semesta ini telah berjalan sangat dinamis selama berjuta tahun dan semuanya baik-baik saja. Di antara sebabnya mengikuti sunnatullah yang kita kenal dengan mengalir. Layaknya air apabila ia mengalir akan baik, oksigen mengalir akan baik. Itu seterusnya, termasuk apa saja yang dari tubuh kita, keringat, metu ya. Sebab enggak iso keringatan ya iso asam urat. Darah juga begitu. Cairan-cairan di tubuh kita juga begitu. Apabila tidak mengalir, tidak akan sehat. Termasuk juga rezeki. Disinilah kita belajar untuk melatih keyakinan bahwa rezeki itu seumpama oksigen. Kalau orang sudah mampu meyakini bahwa rezeki yang Allah siapkan untuk hambanya itu seumpama oksigen yang tersedia begitu berlimpah, ada di mana-mana dan gak akan habis-habis, mestinya dia tenang hidup ini. Kenapa? Karena dia hidup dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gak bakal mati karena gak dapat bagian. Mereka yang senantiasa khawatir, takut ya, semata-mata karena kurang meyakini akan keadilan Allah Subhanahu wa taala, terutama soal rezeki. Iman kita pada hari akhirat udah bagus, kita percaya kepada surga neraka nggih. Kita percaya adanya kematian setelah kehidupan ini. Kita percaya adanya para malaikat, adanya jin, adanya para nabi, para rasul, walaupun semuanya itu tidak nampak dalam pandangan kita sekarang. Namun kita sangat percaya. Nah, di antara yang perlu kita yakini, kita imani adalah tentang keberadaan rezeki itu. Fama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata, yang bergerak di bumi ini kecuali tugas Allah rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu melatih ya, melatih keyakinan kita masing-masing bahwa rezeki itu seumpama oksigen.
yang ada di mana-mana, tidak ada tempat yang kosong. Begitu ada yang kosong akan diisi kembali. Seperti air yang terus mengalir. Asal kita mau membuka kerannya, insya Allah akan ada yang mengalir. Nah, di antara keran yang harus kita buka kemarin, yang perlu kita aliri adalah orang tua dan mertua. Sampun dicobi nomor dereng niki. Hah? Pripun, Mas? Pripun, Bu? Kerannya dibuka untuk jalur rezeki orang tua dan mertua. Kalau keduanya antara orang tua dan mertua ini masih hidup, bilalah mereka sudah tidak lagi ada, ya bersedekahlah atas nama mereka. Ini luar biasa. Mengakses pintu langit, terutama pintu rezeki ke langit, itu sangat efektif. Kita berharap ini menjadi sesuatu yang kita amalkan untuk mencari jalan keluar, untuk mencari kemudahan dalam hidup kita, terlebih soal rezeki ini. Karena yang kita inginkan adalah materi, hingga yang harus kita keluarkan juga materi. Enggak cukup bahasanya zikir tok ndonga tok ora ya, kudu wani udu. Ya ta, jer basuki mawa iya niku kudu wani mancing. Kudu wani pancingane. Dan yang kita inginkan uang atau materi, ya keluarkan itu dari materi atau uang yang kita miliki. Jadi kalau keyakinan kita sudah terbentuk, teman-teman semuanya, orang mukmin tidak akan takut mereka ini sudah naik kelas menjadi para kekasih Allah. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Allah, wali-wali Allah itu sifatnya dua. La khaufun alaihim, tidak takut akan masa depan. Walahum yahzanun, tidak khawatir terhadap masa lalu, tidak sedih terhadap masa lalunya. Jadi caranya ndelok kekasih Allah itu tiba-tiba gampang. Tidak dilihat saja karena ibadah-ibadahnya, tapi utama sikap hidupnya. Lek cek awake dhewe gampang khawatir terhadap masa depan, masih sedih dengan apa yang telah terjadi di masa lalu. Bagi orang jadi kekasih Allah jenis. Apa yang berlalu yang bikin kita sedih, kadang-kadang kehilangan, pengkhianatan. Peluangnya diambil orang, duitnya dicupuk uang ngono iki. Nah, ini harus dipahami. Ini ada sebuah kisah di pondok. Ada seorang santri senior ini, setelah sholat kehilangan sendal. Ya sendalnya api. Nah tenang, golek rono rene ora ketemu. Kemudian ada rekannya yang beritahu, sendalmu dijupuk Romo Yai. So, siapa yang ngambil? Romo Yai, kiainya. Wong mau ki ngene lho ceritane. Romo Yai iki lagi ning tamu dari luar kota. Ya salat mau kan, salat di masjid bareng-bareng awake dhewe. Enak kok sendale iki ilang, sendale tamune niku. Sendale tamune hilang. Ya sendale iki mirip kayak nek amu kuwi. Akhirnya Romo Yai takok, sendale sapa cah? Sendale Mas Ahmad niku. Oh iya wis tak jupuk. Dijupuk untuk diberikan pada
tamunya. Maksud ora tahu bertamu, tamu pisan terus hilang sendal ngene terus piye? Masya Allah. Begitu Mas Ahmad tadi ngerti bahwa sendalnya itu diambil oleh gurunya, oleh kiainya, kira-kira seneng napa senep, Mas? Eh? Senep napa seneng? Seneng kenapa? Kan sing jupuk kiainya orang yang dihormati, dihargai, malah seneng. Yang semula pengen nesu, sopo gosok sendalku ya, maling sendalku. Tapi karena kiainya yang ngambil, tidak lagi marah dia, malah tambah seneng, bangga. Sendalku di pundut Romo Yai, kan seneng hati nih. Cik dirgani, subhanallah. Nah, Allah itu kan lebih dari kedudukan sang kiai bagi kita. Gini Bang. Jadi kalau sesuatu itu diambil oleh Allah, kowe seneng apa senep? Ayo, lebih lagi. Duitmu dijupuk, tanamanmu diambil, kesehatanmu diambil, seneng apa senep? Kalau ini jawaban ini gitu. Lebih itu. Semuanya kan milik Allah. Inna lillahi. Kan semuanya ini kan milik Allah. Kowe duwe apa? Kowe iki bondo apa ta urip ning donya iki? Tahu gawe satu tanaman di sini? Pernah membuat seberapa oksigen? Pernahkah kita membuat sejumput tanah? Coba, ayo coba. Apa udu mungkin ning donya iki apa? Tahu melok kowe gawe irungmu iki? Sehelai rambut di tubuhmu pernah melok gawe kan? Nah iya, kowe mau ngaku-ngaku. Karena semuanya ini milik Allah. Kemudian ada sesuatu yang datang berupa rezeki itu juga titipan dari Allah. Berarti kalau sesuatu itu yang milik Allah diambil oleh Allah, piye? Cik sedih apa orang harus ndak wingi-wingi kan? Orang yang dicintainya diambil Allah, harta yang disukainya diambil Allah, ya, tanaman yang dicintainya diambil Allah, asetnya yang disukai diambil Allah dengan caranya. Nah, para kekasih Allah ngerti ilmu iki. Ada yang mengilustrasikan awake dhewe iki ya kaya tukang parkir gitu. Mung dititipi motor, mobil. Kemudian suatu saat yang punya ini ngambil motor. Jenengan sedih apa seneng, Pak? Pajero. Pajero ini parkir nang kono diambil pemiliknya. Kok gue nangis sih? Semuanya itu bermula dari merasa memiliki. Ini ada materi tersendiri nanti tentang itu. Itu yang menyebabkan kita kalau lepas itu, kenapa? Sedih. Dieling-eling ilmune santri karo kiai mau. Tidak ada sesuatu yang diambil oleh Allah kemudian kita itu ikhlas kecuali akan diganti dengan yang lebih baik. Harus yakin. Umpamanya ekstrimnya ini sebenarnya dia giliran bisa berangkat haji tahun ini, tiba-tiba ada sesuatu yang menyebabkan gagal dia. Peluang untuk berhaji itu terambil darinya. Rasa sedih mesti nih. Tapi malah senang, alhamdulillah. Allah mesti ganti dengan yang lebih baik. Mungkin suasananya lebih
nyaman, nggak sepanas tahun ini kan. Peluangnya diserobot orang, alhamdulillah diikhlaskan. Aja kok pikir kenapa Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Duitmu pirang-pirang di gondol koncomu, bingung nih, diambil karyawan, dianggap itu proses pembersihan. Mungkin diantara harta kita itu ada yang nggak beres, nggak baik. Ini Allah ingin membersihkan kita dari beban harta itu. Akhirnya diambil dengan caranya, diikhlaskan, weh. Belum diganti oleh Allah selama kita cinggandoli, belum ikhlas melepas. Karena akan diganti kalau kita ikhlas melepas. Asanganmu digondol wong, terus piye ini? Golek nah, ikhlaskan. Ikhlaskan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ada anak diambil oleh Allah, mesti akan diganti, yakin aja, dengan yang lebih baik. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Seorang anak yang diambil oleh Allah ketika ayahnya berjihad itu, ketika pulang ternyata anak lelakinya udah meninggal dunia, istrinya wis ngladeni bojone, wis kelon bareng malam itu. Setelah suaminya ini tenang, senang, baru diberitahu, Kang Mas, kalau ada orang nitip sesuatu kepada kita, kemudian yang nitip ini ngambil barang titipannya, gimana sikap kita? Ya diwenehne. Boleh nggak kita itu gelong? Yo, buatan bareng. Nggak boleh. Wong memang punyanya. Anak kita diambil. Maksud piye? Diambil oleh yang punya, meninggal, kembali kepada Allah. Masya Allah, kaget deh, shock itu, mau marah, tapi karena ada Rasulullah, diadukan kisah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa bukankah semalam kamu berhubungan, maka akan menjadi anak yang soleh. Maka nanti dalam riwayatnya anak nanti akan lahir seorang anak yang dari anak itu lahir 10 penghafal Quran dan para syuhada semuanya. Subhanallah. Menurut kalau ikhlas, kenapa masa lalu kita kehilangan ini, kehilangan itu masih membekas kita sedih? Semata-mata hanya karena belum diganti. Kehilangan Nokia 3315 teringat-ingat. Tapi begitu diganti iPhone 15 ini kira-kira apa? Seneng napa seneng nih? Seneng. Nah, proses penggantian ini nggak akan terjadi sampai kita mengikhlaskan apa yang telah terambil itu. Wes, dan mari kita semuanya ngecek ke masa lalu kita. Apa saja yang luput dari hidup kita itu atas keizinan Allah, kita ikhlaskan. Sampai kita nggak merasa sedih lagi. Karena kita yakin semua dalam kendali Allah. Dan Allah tidak mengambil sesuatu kecuali itu baik untuk kita. Dan di antara kebaikan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ngono kuwi yakin apa mboten ta? Bu. Mas. Iya jeneng lambe tok ngono kuwi iki. Lagi sih nangis-nangis terhadap yang kemarin-kemarin. Tidak ada orang sukses di dunia ini yang nggak kehilangan, tidak ada. Tidak ada. Tunjukkan siapa coba.
Rasulullah sendiri sejak sebelum lahir sudah kehilangan ayahnya. Begitu beranjak, nah baru beberapa tahun kehilangan ibundanya. Ini namanya apa yang lebih mahal dari orang tua itu apa ada? Nah kalau sekarang kita itu masih punya orang tua itu dianggap urung tak dewasa. Maka Allah membiarkan orang tua kita masih hidup. Cik eneng sing digandolin. Nah bagi yang sudah tidak punya orang tua, Anda dianggap sudah dewasa. Nabi-nabi semuanya begitu. Nabi Sulaiman ditinggal Daud usianya 12 tahun. Nabi Isa malah tidak ada ayahnya. Gini bang, orang-orang besar itu begitu. Para perawi-perawi hadis rata-rata begitu, ditinggal ayahnya sejak kecil, ibundanya. Loh, ngono. Mengikhlaskan apa yang hilang, mengikhlaskan apa yang luput dari hidup kita, apapun itu, sampai kita nggak merasa sedih dengan masa lalu, apapun itu. Yang ngono kuwi ya kudu latihan. Kudu latihan, ora iso ujuk-ujuk, ora iso. Kita harus mengelola perasaan batin kita. Dan juga nggak boleh kita khawatir terhadap masa depan, belum terjadi dikhawatirkan. Kalau kita mampu meyakini hal itu, bahwa masa depan juga milik Allah, ada rezeki untuk kita, hidup kita akan baik-baik saja selama bersama Allah. Ini namanya kita nggak perlu khawatir. Kapan hari pas ke Taif, kita itu naik apa jenenge kereta gantung loh mas. Jenenge kereta gantung ki, masya Allah medeni tiba. Saya sendiri nggak berani melihat kenyataan. Jadi mesin ini kan ini kita kari delok ngono to, ngono wis jantungnya marmelo ceblok ya. Oh, waktu ini atas ya. Jadi batunya besar-besar, nongol-nongol, siap nyambut kita. Subhanallah, berkali-kali tinggi. Kok kayak ngono ya? Akhirnya saya beranikan melihat ke samping, bukan melihat ke depan. Tapi kita akan selamat selama mesin itu memegang kabelnya. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ama yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Yang berpegangan pada tali Allah enggak perlu khawatir. Uripke yang ngono kuwi. Selama kita itu punya pegangan. Siapa yang kita pegang? Kepercayaan kita kepada Allah. Dunia berubah, alam berubah, keadaan berubah, suasana hati berubah, orang-orang sekitar kita bisa berubah. Tapi Allah tidak akan pernah berubah. Pegang itu. Allah itu tetap akan memberi rezeki. Kita itu taat maupun maksiat, ada rezekinya. Gak usah khawatir. Ada jenis rezeki yang Allah siapkan untuk orang-orang yang ahli takwa. Orang usah khawatir neh. Makanya orang-orang para kekasih Allah itu ciri khasnya dua itu. Tentang sikap hidup, tidak sedih dengan masa lalu, tidak khawatir terhadap masa depannya. Nah, ngaten nggih. Siap nggih? Jadi kekasih Allah. Ojo sambat. Ojo sambat, orang ini sesasi lagi. Allahu Akbar. Nah, diingat-ingat bahwa keyakinan berikutnya, karena Allah yang jamin rezeki. Rezeki itu laksana oksigen, ada di mana-mana, kita bebas menghirupnya.
tanpa khawatir, tanpa takut kehabisan. Sang guru berucap, bila hartamu itu habis untuk menafkahi anak istrimu, orang tuamu, termasuk mertua di sini, nggak usah khawatir, setelah itu akan diberi sangat banyak. Jadi entek dedel duel gara-gara bantu atau ngasih menyenangkan orang tua, mertua, istri, anak, betul-betul habis. Nggak usah khawatir, akan datang rezeki itu dari mana-mana yang nggak pernah kita prediksi. Ini hanya butuh kepercayaan. Andai kata Anda tidak percaya pun, kalau Anda lakukan itu akan terjadi. Begitu terjadi kita tambah yakin, pancen ngono. Kalau entek pripun Pak Yai, ora usah khawatir. Diganti dengan yang lebih baik. Siap kehabisan rezeki napa ten iki? Siap kehabisan duit napa ten iki? Lho piye ta mesam-mesem ngono kuwi. Ora nguwati. Kadang-kadang diimit-imit iman-iman. Kalau keluar banyak, yang masuk akan lebih banyak. Kowe ya percaya ngono kuwi. Kowe ngene ya percaya ngono kuwi. Ben kowe percaya, awake dhewe percaya ngene buktekno ning uripe dhewe. Nggak ada orang menderita, sengsara, melarat gara-gara berbagi itu rene. Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Siap nggih? Siap apa? Sampai entek tau pamane ngono ya. Persediaan sampai entek, tabungan sampai entek, nggak usah khawatir. Tiba-tiba ada rezeki besar. Nah, materi ini berlanjut dengan plafon rezeki. Plafon rezeki. Plafon rezeki ini akan berbicara tentang membesarkan dan memperbanyak wadah rezeki. Ini berapa meter ini Mas? 3,5. Ini akan masuk barang yang besar ke atas itu 4 meter. Dimasukkan ke sini. Kira-kira bisa nggak betul? Nggak bisa. Harus di bawah 3,5. Kayak jembatan atau apa di jalan kan ada tulisannya tuh 3 meter atau berapa, maka barang-barang bawaan tuh kalau melebihi itu tentu nggak akan bisa lewat. Disebut plafon juga begitu. Ini hanya istilah. Orang nyebutnya plafon rezeki. Maka atas kepala ini disebut langit-langit. Kita ini diajari oleh Allah, langit mungkin yang dhuwur kan. Begitu kita batasi 3,5 meter, akhirnya mengecil dengan sendirinya hingga disebut langit-langit. Mestinya atap kita itu ya langit kan. Orang ini ngatasi mestinya. Jadi yang membatasi jatah rezeki itu kita sendiri, bukan Allah. Kita pernah mendengar Allah menjatah rezeki? Iya. Semuanya dikasih. Berlimpah-limpah. Tapi kenapa yang kita terima sedikit? Pancen anu jatah kula sekedhik Pak Yai. Keliru itu. Allah tidak pernah pelit pada siapapun. Kita boleh punya apa saja. Yang membatasi untuk kita punya ini dan itu siapa? Kita sendiri. Keyakinan kita.
Ya, mulai sekarang ayo kita tinggikan plafon rezekinya. Batasan atas dari anggaran hidup kita tingkatkan. Umpamanya selama ini beli pulsa itu sebulan 50.000. Karena ini kita belajar memperbesar otot kaya. Memperbesar otot kaya, meninggikan plafon rezeki. Ayo dilatih mulai sekarang. Ojo mung 50 ta. Wong kowe iki iso 100.000 nyapa 50. Jenenge latihan yo tidak harus terus-menerus ya, dilatih. Biasane sarapan ini cukup 5.000. Sego kucing, kerupuk, teh tawar, atau banyu putih. Itu 1.000 lah. Mbok ya sekali makan tuh 100.000. Ingat loh, melatih loh, ini melatih ya sesekali. Sampai kita merasa, wah biasa aku sarapan semono. Waktu buka puasa itu banyak hotel-hotel kalau di Jawa Tengah itu bagus. Boleh semuanya bisa Anda makan. Ada itu di Solo itu 100.000 atau berapa, semua Anda bisa makan. Terus sesekali ke hotel gitu kan ada yang 75.000 bebas makan untuk buka puasa. Di hari-hari biasa kayaknya juga ada itu. Hari-hari Ahad atau gitu. Sesekali nyoba kaya apa to panganan hotel. Ada 80.000, 75.000 kan di sini masih murah. Masih murah. Dicoba nggih latihan. Jenenge latihan. Sampai kita itu merasa biasa ngono kuwi. Hotelnya selama ini melatih 150 ning corone kan. Coba di-upgrade toh, seleranya di-upgrade. Yang 500.000 ke atas. Iya toh? Sesekali 500, 700. Aston, Harris. Ngono kuwi lho, Pak. Lorin, Alana, Pak, coba. Hilton, Atlantik, Dubai semalam 400 juta. Masya Allah. Wis nggak usah yang terlalu tinggi deh. Dilatih sesekali. Coba sesekali ngejak keluarga, syukur-syukur orang tua ataupun mertua tadi loh. Hubungannya mengalir tadi. Sesekali disenangkan nginep neng hotel. Tidak harus dalam umroh loh ini. Umroh kok nginep neng hotel, kok tempat neng pesawat loh. Ini di sini. Terlalu banyak cerita dari kawan-kawan yang sudah ngelakoni ngono. Semuanya jadi gampang, mudah rezeki itu. Memang ini amalan mudah, gampang, menyenangkan. Tidak harus tirakat, topo pati geni, topo pendem orang, topo ngeram melaku, orang. Cukup malah jaan keluarga, orang tua mertua nang hotel, enak dah. Diniati bismillah iki lek payu mejaku iki ya. Bukan payu wis duitan ya. Dianggarkan, direncanakan. Tapi ojo terlalu berlebihan lek ngarep nih. Tapi kalau menginginkan untuk apa ngajak orang tua bagus. Pernah ngoten niku, Pak? Bismillah. Mulai direncanakan nggih.
Kalau Anda punya karyawan karyawati, dijak makan sing enak, gitu. Aja seblak wae. Mulas betul. Sesekali dijak ke nang hotel, dijak makan sing enak. Hebat lagi kalau Anda pengen maju, dijatah itu setahun sekali itu umroh. Apa hari saya ke Pantura itu, di sana tradisi di kota itu Anda bekerja 2 tahun ke orang umroh metu kon. Udah tradisi mereka itu. Karyawan di umroh kayak gue. Iki 10 tahun. Wah, Pak Yai njuru kayak mboten. Allahu Akbar. Diubah itu. Bismillah. Mungkin Anda rezeki masih pas-pasan segitu-segitu, diniatkan. Rezeki itu bisa membesar karena kita punya niat baik. Bisa, mumpung bapak masih sugeng, masih sehat, kita umroh, kita kajek nih. Jangan lencer, jalan-jalan kan. Jangan sampai anggaran kita untuk teman, untuk orang lain itu lebih besar daripada untuk orang tua. Bahaya itu. Kita punya pengalaman dalam hal ini. Ada orang-orang tertentu kalau nggih kanca-kanca wis nyah-nyoh paribasa. Tapi begitu untuk orang tuanya etungan. Coba itu dibalik. Nggih wong tuwa, nggih keluarga nyah-nyoh. Ya, Mas. Dan untuk orang lain juga nyah-nyoh. Karena bagaimanapun pelit kepada siapapun, kepada hamba Allah itu rapi kan. Tapi jangan sampai ke orang lain begitu dermawan, sementara pada orang tua sendiri, keluarga sendiri pelit. Ini keliru. Lah iso kepada semuanya. Kalau suruh memilih tentu lebih kepada orang tua, keluarga ini. Coba direncanakan ya. Untuk aku tak jang lencer nang di bundaran HI. Entah mau makan mie pinggir dalan. Aku jagung bakar. Wah, wis senenge enggak karu-karuan. Jam mangan anakku lho. Anggo turune nang Wonder Park itu kok nek tenda 75. Mulai kerokan. Nah, di pondok itu begitu. Semua security itu ada jatah dengan keluarganya. Bukan hanya yang kerja. Untuk tamasya. Mereka juga harus ngapalin Quran setoran ke Syekh Hisom. Nanti dapat 10 surat dari surat-surat pendek, dapat gratis traktir makan. Ini seneng. Begitu cara ngelolanya. Apalagi guru-gurunya. Hal-hal begitu teman-teman semuanya, kalau kita ini membuka keran-keran yang banyak, kita merasa berkelimpahan dan berpunya, urip itu jadi enak. Biasanya naik kereta sing murah, walaupun sekarang udah nggak ada yang nggak pakai AC ya. Coba yang panoramik, sing delok kabeh kok kocok lho Pak. Kemarin kayaknya 1 juta. Sekarang ada lagi yang mahal dari ada yang lebih tinggi harganya, bukan mahal ya. Dari Surabaya ke Jakarta itu. Yang VIP itu. Wis iso nggih turu ya kayak ning pesawat. Sesekali wong diling-iling to. Sesekali wong latihan. Sampai kita nanti merasa, oh ngono kuwi biasa. Ora dadi wong gumunan. Di hotel ya apik mesti larang ngono. Ah, wis biasa, Mas. Karena perlu ada perasaan wis biasa iku mau. Selain itu,
memperbesar wadah. Kalau rezeki itu diumpamakan air di samudra yang tanpa tepi, tanpa pantai, kalau kita datang hanya bawa cangkir, ya dapatnya secangkir. Bawa segalon, dapatnya segalon. Bawanya ember, dapatnya seember, kan betul. Rezeki Allah tanpa batas. Siapkan wadah yang besar. Ketika kita sudah punya wadah, diperbanyak dan diperbesar. Apa aja itu? Anggaran namanya. Wadah ini berupa anggaran. Biasanya anggaran untuk istri sehari 10.000, Mas. Iya, Bu. Itu kok nih kalender. Oh, sekarang jadi 30.000, jadi 50.000. Ini kan sudah ada wadahnya tapi cilik. 20.000 diperbesar. Anggaran untuk anak-anak setiap Jumat ngasih berapa? Saya sendiri begitu, terutama hari Jumat sore begitu. Ini jatah anak-anak ini. Transfer gitu. Saya biasakan itu. Nanti yang punya orang tua, ya masalahnya saya udah nggak punya orang tua, istri anggap dewasa gitu. Untuk mertua kalau bisa, gitu. Oh, anggaran untuk masjid ada, anggaran untuk yatim ada, untuk apa ada, Palestina ada. Tapi ingat-ingat, yang lain-lain itu jangan kalah, ya. Jangan mengalahkan yang harus Anda berikan kepada orang tua mertua. Maka dalam riwayat hadis dijelaskan sedekah yang paling baik itu yang kamu berikan pada orang yang menjadi tanggunganmu. Itu wajib sebabnya. Sementara pada yang lain hukumnya sunnah. Sahibat-hibati sholat taraweh senajan 40 rakaat, ora iso ngalahne sing 4 rakaat isya. Nggak bisa mengalahkan yang ba'di isya mung 2 rakaat. Begitu hukumnya. Kita harus ngerti ilmu. Ya nuruti keluarga nggak cukup-cukup. Ya aja dibatesi ben rumoso nggak kurang entek tak nuruti keluarga. Rezekinya Allah kira entek Mas. Kita merasa nanti habis lah, keyakinan melek Isa. Akan semakin besar, maka guyonan orang-orang kaya itu tambah boros, untuk keluarga itu tambah sugih. Tambah iman, tambah melarat. Bisa melarat iman, terus gitu. Oh, ini untuk keluarga, untuk orang tua, untuk mertua sudah ada wadahnya. Lah iso digedhek nih. Berapa kita ngasih anggaran untuk mereka? Setiap lebaran untuk kane masak gram. Nah, kan ya. Setiap hari apa ngasih apa? Masya Allah, makanan atau apa, telur asin. Iya Bu, sing gawe telur asin nih. Golek Mas Yuis ngeki tas ya. Oh, lele tas sakmono kae karo opo. Saiki sementing isine ku lho. Gitu. Oh, gitu. Terus ada anggaran untuk siapa lagi kira-kira yang bisa? Untuk guru ngaji, untuk para dai. Kasih itu. Semakin banyak wadah-wadah yang kita buat, maka akan diisi. Ingat, nggak ada wadah yang kosong di dunia ini. Akan diisi. Akan diisi. Itu orang-orang kaya-kaya di dunia yang
super kaya, kayak yang punya Microsoft itu kan punya yayasan. Wah, yang dikasihkan tuh luar biasa jumlah. Luar biasa. Orang-orang kaya di Indonesia juga begitu. Cuma kita nggak tahu. Kenapa? Tidak dalam level mereka. Nggak pernah kita mampu mengakses frekuensi siaran mereka. Nyabawa DJ endek. Ketika Anda nanti sudah kaya ngerti, podo iso sak frekuensi. Oh, tibanya hartanya sekian triliun, sekian miliar dikasihkan setiap pekan. Kita nggak tahu itu. Ternyata banyak orang-orang baik di dunia ini. Ini apa nih? Jare mau sapi ngei sego 10 Jumat barokah model paling loman santunya. Ada pernah orang itu ngolok-ngolokkan Raja Saudi, oh nggak dukung Palestina. Nah ternyata setelah dihitung sing dikirim nih dari Indonesia sekian tahun itu apa-apa nih dengan apa yang dikirim oleh Saudi sekali kirim. Nggak ngerti lah. Tidak mesti diekspos keluar. Gitu loh Mas. Nah ini ingatan ya. Jadi plafonnya diunggah nih, seleranya ditinggikan. Kalau ke yang makan siang, makan malam. Nanti ini duit 100, 200. Aja sego kucing, wae. Esok soto seger, awan sego kucing, bengi mie pitik. Kalau tuku wedhus ndase karo sikile papat mangan dhewe. Kemarin Ramadan saya begitu. Ndas wedhus harus sikile papat pangan dhewe. Ya emang untuk melatih tadi lo ingat untuk melatih. Kalau masuk resto yang berkelas, kafe-kafe, baik sirane jedak-jeduke ini dicoba. Ya memang ngelatih lah. Bahkan saya ingat dulu masih ya seusia SMP SMA lah waktu itu, guru ngajarkan yo dolan nang hotel kono to. Ke hotel bintang 5 sing apik. Ke lungguh di kursi yang disiapkan di depan resepsionis. Gaya rek. Wah nih, enggak semua orang berani loh Mas. Ingai ngenar mlebu hotel bintang 5. Padahal justru di hotel bintang 5 itu bebas. Orang duduk di kursi-kursi yang disiapkan bebas. Beda karo sing melatih, cara mlebu takoni. Itu hotel-hotel ngono malah los. Lungguh. Engko eneng welcome drink ae, njupuk ngombe, pede wae. Terus lingguh. Bergaya kayak wong sugih kan. Oh, ngene to. Mentalnya agak terbentuk. Gini begini. Bagus itu. Nang kota ngendi golek hotel sing paling murah. Keliru seleramu kok kaya ngono. Kanjeng Nabi kalau ngajari kita, ora sing penting mlebu swarga iki ora lho. Tapi mintalah surga yang paling tinggi, ngono lho. Jadi beliau itu ngajari kita kalau bisa yang terbaik kenapa yang biasa. Ojo mau sing penting mlebu surga. Iya kan? Kita diajari begitu. Pedang Rasulullah itu pedang yang terbaik. Betul itu. Kudanya yang terbaik, unta yang terbaik. Jadi pilihan semuanya. Kuda Arab itu tulang rusuknya sini itu lebih satu dibanding semua kuda di seluruh dunia. Makanya lebih kuat kuda Arab itu. Struktur tubuhnya udah beda. Jadi Nabi kita itu ngajari ngono. Pilihlah selera yang terbaik.
pas nikah ya Khadijah. Ya harus ayu, bangsawan, sugih. Banyak yang ngincer. Nah, sing penting kula ning napase Pak Yai. Aja ngono. Sing penting payu aja ngono. Nabi kula ngajari. Itu nikah karo Aisyah kurang apa? Cantik, muda loh. Anak orang hebat. Semua pilihan yang dipilihkan oleh Allah. Nah, kita sebagai umatnya ngono iki ditiru. Gitu. Kita latihan meninggikan selera tadi itu. Selama dalam yang halal dan kita nikmati, Allah senang. Jangan dikira itu hura-hura. Iblis itu lebih terpukul oleh seseorang hamba Allah yang senang, gembira menikmati yang dihalalkan oleh Allah daripada sholatmu. Belum tentu kadang-kadang iblis delok awake dhewe sholat itu dia tersiksa, enggak. Dia lebih tersiksa kayak dicambui punggungnya ketika kita itu ngopi, guyon, nangan ote-ote, bakwan, gorengan, guyon jaduman teko bengi, ngomong-ngomong sing enak-enak ngono tok. Wah, itu lebih tersiksa dia. Jenazah karo keluarga, berenang, nikmati makan bersama. Di iblis itu dengan itu. Jangan dikira ibadah kita, zikir kita yang lebih dia takuti, tapi orang ini senang menikmati anugerah Allah. Itu iblis lebih tersiksa lagi. Ngoten Mas. Hidup ini harus dinikmati. Allah sudah menyiapkan semuanya. Anda punya rumah, semuanya sudah Anda siapkan, makan minum. Tentu Anda senang ketika apa yang Anda siapkan untuk para tamu itu dinikmati. Materi pertama itu dulu. Ngaten nggih? Siap menikmati hidup nggih? Ya. Memperbesar belanja, tapi juga memperbesar infak sodakohnya. Seberapa besarnya Pak Yai? Keluarkan angka yang membuat tangan dan hatimu bergetar. Saya ketahui. Akhirnya biasa saya ketahui. Saya ini memang harus bersatunya Soekarno-Hatta agar senang itu. Coba tokno kuwi. Arep ngetokno iki aduh muncul anggaran banyak banget. Goyah hatimu, tanganmu pun goyah. Kok itu kok lepas? Nah, yes. Sampai kita terbiasa. Infak 2.000, wah biasa. Terus ora karena biasa. Jadi begitu. Yang sekarang biasakan yang lebih tinggi. Ya, tak keliru sih ning tengen kok kae sak tengen 10.000 sing kiwa 100.000. Biar nanti Allah yang memilihkan. Padahal sing kok angen-angen sing metu ke sing saku tengen 10.000, tiba kowe lali, Mas. Sing kok lebane sing 100.000. Awalnya mungkin awal menyesal. 100.000 keliru aku mungkin awalnya begitu. Itu biasa. Nah, sampai kita merasa semono kuwi biasa. Kita nggak akan menjadi lebih makmur, lebih berlimpah kalau nggak dilatih. Allah nggak akan mengubah kondisi kita sampai kita mau mengubah ini. Proses mengubah ini, mengubah takaran, mengubah anggaran, mengubah wadah, mengubah batasan atas tentang rezeki kita. Yang membatasi semuanya itu adalah keyakinan kita sendiri. Ngaten nggih? Cukup nggih? Alhamdulillah. Enggak ada pertanyaan toh? Tinggal nglakoni.
Bismillah, bismillah, bismillah. Saya cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.